warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman solihah dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat gak nih puasanya? Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di hari ke-10 di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan juga kelancaran agar kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan pada tahun ini dengan baik, dan semoga Allah menerima amalan puasa kita. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, ternyata Ramadan itu identik dengan jihad. Jadi di bulan Ramadan itu justru kaum muslim itu tidak bermalas-malasan karena menahan lapar dan dahaga, juga menahan hawa nafsu. Tapi justru di bulan Ramadan itu kaum muslim semakin semangat perjuangan dan pengorbanannya dalam memperjuangkan Islam. Nah, jadi jihad itu sendiri menurut syariah artinya adalah perang. Lalu menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya yaitu Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, beliau menjelaskan bahwa jihad itu adalah mengerahkan kemampuan dalam berperang di jalan Allah secara langsung, atau memberikan bantuan dalam bentuk harta atau pemikiran, atau memperbanyak logistik dan sebagainya. Yang mana ini artinya adalah bahwa perang itu untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang namanya jihad. Jadi jihad itu adalah perang untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, maka kalau saat ini ada penggeseran makna gitu ya, dan di tengah-tengah kaum muslim mengenai makna jihad, yang mana jihad itu identik dengan terorisme, maka ini adalah tuduhan yang sangat kejam sekali ya teman-teman. Sebenarnya jihad itu adalah bagian dari syariah Islam yang bahkan Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Maka tidak sepatutnya seorang muslim itu menghinakan atau menuduh jihad sebagai ajaran terorisme itu tadi. Dan memang jihad yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan ada adab-adabnya ya teman-teman, yang mana yaitu salah satunya adanya larangan untuk membunuh warga sipil, terutama para wanitanya, anak-anaknya, dan juga orang-orang yang sudah tua gitu, dan juga adanya larangan untuk merusak rumah ibadah. Lalu perintah jihad ini juga terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallah wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shaghirun. Yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak mengimani Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan, dan yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu kaum yang telah diberi kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh. Adapun dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW juga telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu teman-teman, terdapat pula banyak pujian yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya bagi kaum muslim yang menunaikan jihad fisabilillah. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Yang artinya, sungguh Allah telah membeli dari kaum mukmin baik diri maupun harta mereka dengan bayaran surga untuk mereka.
mereka berperang di jalan Allah hingga mereka membunuh atau terbunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa orang yang berjihad fisabilillah itu tidak akan masuk neraka. Hal ini ada dalam hadis riwayat At-Tirmizi, yaitu tidak akan berkumpul menjadi satu debu jalan Allah dengan asap neraka. Nah, teman-teman, di dalam sejarah Islam pun Ramadan itu memang berisi dengan aktivitas jihad dan penaklukan oleh kaum muslim. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada dua peristiwa besar nih ya yang terjadi, yaitu yang pertama Perang Badar, yang mana perang ini berlangsung pada saat ibadah saum itu pertama kali diwajibkan, dan di dalam perang ini kaum muslim hanya berjumlah kurang lebih 313 prajurit, sedangkan dari pihak kaum Quraisy itu ada jumlahnya ada 3 kali lipatnya, yaitu sekitar 1000-an prajurit gitu ya. Namun Allah menurunkan pertolongannya sehingga kaum muslim mendapatkan kemenangan dalam perang Badar ini. Lalu peristiwa besar yang kedua yaitu terjadinya penaklukan Mekah yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah SAW beserta 10.000 pasukannya itu bergerak dari Madinah menuju Makkah. Beliau dan pasukannya kaum muslim mampu menguasai Makkah secara keseluruhan tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun. Lalu selain dua peristiwa besar tadi juga terjadi perang Hittin, yang mana perang ini dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dan pasukannya berhasil menghancurkan pasukan salib untuk merebut kembali Yerusalem, dan ini terjadi pada musim panas di bulan Ramadan tanggal 4 Juli 1187 Masehi. Lalu ada juga teman-teman perang besar lainnya yang terjadi juga di bulan Ramadan, yaitu perang Ain Jalut pada tanggal 15 Ramadan 658 Hijriah, yang mana pasukan kaum muslim ini berangkat ke Palestina untuk melawan pasukan Mongol. Nah, teman-teman, dari sebagian perang dan penaklukan yang terjadi di bulan Ramadan yang dilakukan oleh kaum muslim, ternyata kita dapat mendapatkan pelajaran yang sangat penting ya teman-teman, bahwa meskipun sedang menjalankan ibadah saum, kaum muslim itu tidak bermalas-malasan, tidak kayak mager gitu, tapi justru kaum muslim itu semakin berkobar perjuangannya, semakin berkorbar semangatnya secara jiwa dan raga mereka untuk menyebarkan agama Islam. Nah, teman-teman, saat ini kan kita memang tidak ada naungan khilafah begitu ya. Namun meskipun demikian, kewajiban berjihad ini tidak lantas terhapus begitu teman-teman, karena memang kewajiban berjihad itu terus berlanjut hingga hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jihad itu berlangsung sejak Allah mengutus Rasulnya hingga generasi kaum muslim terakhir memerangi Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, apalagi kalau kita melihat hingga detik ini, hingga Ramadan kali ini, kita masih harus melihat nasib tragis yang menimpa oleh saudara-saudara seiman kita yang ada di beberapa negeri ya. Yang pertama itu di kaum muslim di Palestina, yang mereka telah lama kehilangan sebagian besar tanah air mereka akibat perbuatan dari agresi militer Israel yang juga didukung oleh Barat, yang ini berakibat terbunuhnya puluhan ribu muslim Palestina, yang mana sebagiannya juga dipenjara tanpa pengadilan dan sebagian lainnya masih mengalami kekerasan oleh militer Israel hingga saat ini. Yang kedua juga ada muslim Rohingya ya teman-teman di Myanmar yang juga menjadi korban kekejaman dari militer Buddha. Lalu berikutnya juga di Cina, kita masih ingat sekali bahwa umat muslim Uighur mengalami aksi genosida
Bahkan setiap bulan Ramadan itu mereka kaum muslim di sana dilarang untuk menjalankan ibadah saum. Nah, teman-teman, ini hanyalah sedikit ya dari penderitaan kaum muslim saat ini, yang mana memang tidak ada naungan khilafah, tidak ada perisai yang bisa melindungi kaum muslim, dan ini terjadi selama puluhan tahun, dan tidak ada yang benar-benar mempedulikan mereka, apalagi membela mereka. Bahkan para pemimpin dunia Islam pun hanya sanggup untuk memberikan bantuan logistik yang sesungguhnya itu tidak memenuhi kebutuhan umat, dan memang bukan itulah yang dibutuhkan oleh umat ya teman-teman. Dan yang mengherankan adalah pemimpin muslim justru berjabat tangan dengan mereka, para penjarah dan pembunuh umat muslim, dan merasa bahwa apa yang menimpa saudara muslim kita yang ada di Palestina, Rohingya, dan di negara-negara lain itu bukanlah urusan dalam negeri mereka. Nah, teman-teman, jika kita mengingat apa yang terjadi ketika khilafah itu tegak, di mana umat muslim memiliki pelindung, memiliki perisai, maka Makkah bisa dibebaskan, dan Yerusalem juga Palestina bisa diambil lagi dari cengkraman musuh Islam. Namun kini yang terjadi justru sebaliknya, umat muslim kehilangan pelindung mereka, yaitu khilafah. Maka tanpa khilafah, mereka hidupnya sangat tertindas dan terlunta-lunta. Seperti saat ini, mungkin kita bisa ya teman-teman menikmati puasa Ramadan dengan nyaman, bisa berbuka, bisa sahur dengan tenang. Namun yang terjadi di sana pada saudara-saudari kita yang sedang tertindas di negerinya, justru mereka itu tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Mereka hidupnya pun dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, antara hidup dan mati. Terjangan peluru dan juga ledakan bom terus menghujami mereka. Alhasil, umat saat ini memang sungguh sangat-sangat membutuhkan kehadiran seorang pemimpin yang berfungsi sebagai pelindung, sebagai junah, sebagai perisai, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh imam atau khalifah adalah perisai atau pelindung orang-orang yang berperang di belakang dirinya dan menjadikan dia sebagai pelindung. Hadis riwayat Muslim. Baik teman-teman, semoga ini adalah Ramadan terakhir kita tanpa daulah khilafah. Semoga nantinya kita bisa menyaksikan lagi kehadiran daulah khilafah di tengah-tengah kita, dan kita bisa membebaskan saudara-saudari kita dari cengkraman musuh-musuh Islam. Baik, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.